Dalam KUHP baru, salah satu pasal yang menuai sorotan publik adalah pasal nikah siri dan poligami ilegal yang diancam pidana penjara. Kalau saya sih harus ya, terutama untuk perempuan, jangan pernah mau diajak nikah siri. Karena yang paling dirugikan dalam kasus nikah siri ini adalah perempuan. Yang tentunya kan peraturan-peraturan di kita itu di Indonesia ya nggak langsung ketika diterapkan kemudian diikuti. Yaitu adanya proses sosial, ada sosialisasi ke masyarakat. Dan masyarakat juga akan paham. Nikah siri menyimpan banyak konsekuensi yang tidak sederhana, dan perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya. Ketika terjadi konflik, perceraian, atau penelantaran, hak atas nafkah, warisan, bahkan perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sulit diperjuangkan karena tidak adanya pengakuan administratif atas perkawinan tersebut. Nikah siri kembali ramai diperbincangkan setelah diresmikannya KUHP terbaru pada awal tahun ini. Banyak perdebatan yang muncul terkait pasal yang menjinggung nikah siri, yaitu pasal 402, 403, dan 404. Baik, kalau kita lihat induknya ataupun tubuhnya itu kan diatur di dalam pasal 284 KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Artinya kalau kita jawantahkan ke dalam pasal 402, 403 dan 404 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini mempunyai implikasi hukum. Ya. Kalau kita menganalisis secara yuridis bahwa ada persamaan antara pasal 284 dan 402, 403 dan 404 sebut. Implikasinya adalah bahwa operspel mukah di dalam pasal 284 itu disebutkan operspel mukah atau zina, dikategorikan sebagai zina. Orang yang menikah karena adanya penghalang dari pihak ketiga. Penghalang itu artinya lah ada istisah. Istisah itu terhalang dia untuk nikah yang kedua kalinya kalau dia tidak mendapatkan izin dari istri pertama tadi. Itu namanya penghalang. Maka penghalang itu bukan tembok, ya, bukan. Kalau saya masuk ke rumah karena ada penghalang, nah, bukan itu maksudnya. Maka penghalang itu adalah karena dia sudah nikah dengan istri yang pertama secara sah dan tercatat dalam buku nikah dan tercatat secara undang-undang. Nah, persoalan inilah yang dilanggar oleh orang yang ingin nikah siri lagi. Maka nikah siri itu kan sembunyi. Ya, artinya sembunyi itu nikah yang pertama ingin diketahui oleh orang banyak, dan nikah kedua itu tanpa tidak diizini oleh istri ke pertama, maka dia nikah secara sembunyi dan tidak mau diketahui oleh pihak istri pertama ataupun orang lain ataupun teman-temannya. Ya, tidak tercatatnya itu dikatakan bahwa secara hukum Islam sah, boleh. Ya, tetapi secara hukum negara tidak boleh. Maka secara administratif baik kepada anak yang dilahirkan ataupun kepada harta yang ditinggalkan itu juga akan terhalang nanti. Ya, baik kepada anak tidak tercatat siapa binnya. Kenapa? Karena di catatan sipil pasti dia minta bapaknya siapa, yang mana buku nikah. Maka legal standingnya adalah buku nikah ini loh. Nah, maka akan lahir nanti akte nikah, akte kelahiran anak. Nah, dalam hukum pidana, apakah orang ini bisa dipidana? Itu kan delik aduan dia. Ya, itu termasuk delik aduan. Pasal 402, 03, 04 itu termasuk delik aduan. Tanpa ada aduan dari istri pertama, ya, atau orang tua perempuan yang kedua, yang ketiga tadi, maka itu tidak akan ada satu tindak pidana. Maka secara hukum Islam sah. Tapi kalau diadukan, kena nggak kena? Namanya delik aduan. Maka delik aduan itu sebenarnya suatu peristiwa pidana itu di dalam negeri, dalam pasal 74, 72, 73, 74 KUHP lama disebutkan bahwa di dalam negeri itu 6 bulan jangka waktunya diketahui satu peristiwa pidana itu boleh diadukan. Di luar negeri itu 9 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan, lewat dari 9 bulan tidak ada yang mengadukan, maka itu tidak akan bisa lakukan proses penyidikan dan penyidikan. Maka penyidik tidak boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, itu adalah istri pertama. Di lain sisi, MUI tampaknya punya pandangan yang berbeda
terkait hal yang menghalangi yang disebutkan dalam KUHP terbaru. Nah, urusan agama itu keabsahannya ditentukan oleh lingkup agama sendiri. Negara nggak ikut masuk. Kira-kira begitu itu poinnya ya. Nah, sementara urusan perkawinan itu adalah urusan keperdataan yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Karena itu di dalam pasal 2 Undang-Undang 174 tentang perkawinan, ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa keabsahan perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan keagamaan. Sementara negara hadir mengadministrasikan untuk kepentingan pencatatan. Nah, salah kaprah memahami KUHP yang mendasarkan pasal 402, 403 terhadap perkawinan yang dianggap ada penghalang yang sah. Nah, salah satunya ditafsirkan adalah soal poligami yang tidak memperoleh izin istri. Kemudian pernikahan yang tidak dicatatkan. Itu dianggap sebagai penghalang yang sah. Saya kira ini perlu diluruskan dalam konteks tafsirnya. Karena perkawinan di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan adalah domain agama di dalam menentukan keabsahannya, maka syarat rukun perkawinan kembali kepada ketentuan agama. Nah, karena itu penghalang yang sah yang dimaksud adalah penghalang perkawinan yang menyebabkan terhalanginya keabsahan perkawinan, tentu rujukannya adalah ketentuan agama. 3. Selanjutnya kami telah melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan praktik nikah siri. Mari kita simak bagaimana pendapatnya mengenai hal ini. Nikah siri itu atas keinginan sendiri kah atau ada paksaan? Keinginan sendiri, kita berdua. Iya, saya dan suami. Iya, saya. Apa sih niat atau motivasi kakak untuk nikah siri? Niat aku buat nikah siri karena biar ngurusin kemana-mananya tuh udah bisa berdua. Maksudnya udah dalam keadaan udah sah gitu. Ke pengadilannya kayak gitu kan. Tapi kan ternyata waktu aku ke pengadilan itu ditolak karena ternyata aku belum cukup umur. Sekarang kan undang-undang barunya itu di 19 tahun. Ternyata aku masih 18. Sedangkan undangan udah kesebar. Iya gitu. Jadi gimana ya? Ya udah deh, kalau itu mau nggak mau kita nikah siri dulu. Itu kan. Karena kan emang tadinya pengen diusahain KUA secara resmi, cuman kan ternyata akunya belum cukup umur. Tuh, jadi kita nikah siri dulu deh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai KUHP terbaru ya. Jadi ada KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023 bahwa para pelaku nikah siri itu akan dipidana. Nah, menurut pendapat sendiri, apakah setuju atau tidak dengan undang-undang tersebut? Tergantung, karena kan setiap orang nikah siri itu kan punya tujuan beda-beda kan. Ya. Kecuali yang mungkin kumpul kebo kayak gitu, mungkin ya living together lah. Ya. Kalau untuk dipidana ini sih menurut aku kurang setuju ya. Karena balik lagi beda-beda setiap orang individunya. Jujur, kalau dibilang tepat atau berlebihan sih, menurut saya pemerintah agak berlebihan ya. Dan pukul rata kalau semua disanksi pidana tanpa melihat konteks. Memang saya paham semangat KUHP baru itu mungkin untuk menertibkan administrasi dan melindungi moral. Saya sih sepenuhnya setuju ya kalau nikah siri itu tidak boleh dijadikan untuk tujuan akhir ya. Kalau ditanya apakah harus dihilangkan total apa enggak, saya jawab idealnya ya itu iya. Setiap pernikahan itu wajib tercatat di bumi, di mata negara. Saya sangat sadar tanpa buku nikah, posisi perempuan itu sangat lemah dan rentan. Oh iya, mohon maaf ya, kita udah hampir 1000 lebih ya pasangan. 1000 lebih? Ya, udah 4 tahun, Mbak, hampir 5 tahun. Oh, udah hampir 5 tahun. Ada aturan baru gitu. Kalau nikah siri ini, orang yang nikah siri ini bisa dipidana. Gimana menurut Bapak? Gimana ya, kira-kira seperti itu.
Sekarang kalau orang lebih ini dia ke orang yang pidana atau lebih ini ke orang jinah dia. Tapi Iya. Bapak pernah dapat klien yang khawatir tentang aturan baru ini? Ada banyak. Oh, banyak. Ada. Saya jelaskan seperti ini. Banyak yang seperti itu. Orang tua tahu orang tua, nanti orang tua saya sendiri yang nikah karena kan kita nanti kesana juga mau pesta. Oh ya udah nggak apa-apa kalau mereka mau seperti itu nanti kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, tapi jangan bilang kalau udah nikah di tempat kita seperti itu. Iya, kalau nanti sidang mereka bisa ke KUA, saya udah pernah nikah, paling disuruh sidang isbat ke pengadilan agama. Gitu. Semenjak aturan baru ini mulai berkurang nggak Pak orang-orang yang mendatangi Bapak untuk nikah siri tahun ini? Ada. Berarti dari tahun kemarin nggak ada pengurangan ya? Nggak ada Pak, nggak ada pengurangan. Ya maksudnya ini nggak terlalu ini banget gitulah. Gitu. Ada sih sedikit ya, tapi nggak terlalu ini benar. Gitu. Setelah melihat dan mendengar fakta yang terjadi di lapangan langsung dari para subjeknya, kita bisa melihat kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pernikahan dan nikah siri. Lalu, bagaimana perspektif dari KUA mengenai persoalan ini? Ya Pak Ibnu Rusdi ya, penyuluh agama Islam ya, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat. Baik. Ya, untuk permasalahan nikah siri ya, memang di KUA ini seringkali kami menerima ya orang yang akan mendaftarkan isbat nikah. Cuma ya nikah siri ini ada berbagai macam. Ya, ada berbagai macam persoalan dan permasalahan, sehingga pernikahan siri ini perlu ya, artinya diberikan arahan. Cuma kebanyakan yang hadir kemari ya itu melaksanakan nikah siri di bawah umur. Satu yang kadang menjadi anggapan banyak orang Pak terkait nikah siri ini adalah kemungkinan tingkat KDRT atau misalnya permasalahan rumah tangganya tuh tinggi Pak. Iya. Pernah nggak KUA menangani kasus semacam itu? Sering sekali yang masa KDRT itu ya. Jadi ya kasus-kasus seperti itu memang sering kali kami menerima konsultasi seperti itu gitu ya, KDRT atau penyebabnya yang lainnya. Yang sering itu penyebabnya adalah materi. Karena kewajibannya mungkin didapati karena nikah siri ya. Akhirnya banyak tuntutan sehingga mereka ya banyak yang melakukan gugatan. Nah, gugatan itu siapa yang melakukan paling banyak? Itu dari pihak perempuan atau istri. Pasal terbaru di KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa nanti itu para pelaku nikah siri yang pertama, yang misalnya dia tuh nikah siri karena ingin berpoligami, dan orang yang nikah siri kan nggak mencatatkan tuh Pak. Betul. Dan orang yang tidak mencatatkan pernikahan mereka itu punya ancaman pidananya Pak. Betul. Bisa dipidananya tuh. Bisa. Menurut Bapak sebagai penyuluh di dalam ini, gimana tanggapannya terhadap pasal ini? Iya. Ya kami setuju saja untuk pasal seperti itu ya, karena banyak sekali artinya penyelewengan terhadap pihak orang-orang yang melakukan nikah siri. Kenapa? Banyak sekali kerugiannya. Yang pertama, kerugiannya adalah tidak mendapatkan ketetapan hukum. Oh iya benar. Iya. Jadi ketika mereka nikah siri kemudian mereka mempunyai sebuah konflik di keluarga. Contohnya tadi KDRT, ya mereka tidak punya kekuatan hukum. Gitu. Yang banyak dirugikan siapa? Perempuan atau pihak wanita itu yang banyak dirugikan. Dan kalau mereka punya anak, anaknya pun mendapatkan suatu kerugian. Apa kerugian dampaknya? Yang pertama ya kerugian dari pihak perempuan, tidak punya kekuatan hukum. Yang kedua, anaknya juga tidak akan mendapatkan hak waris. Tuh kerugiannya. Ya. Maka secara hukum ya kami setuju sekali itu pasal 4 atau pasal berapa dia? Pasal 402, 403, nah, 404. itu secara pribadi atau secara umum kami semua itu setuju dengan ya artinya pasal tersebut. Gitu. Karena mengapa? Ya kerugiannya itu di pihak perempuan dan jika mereka punya anak di anak-anaknya. Itu yang rugi gitu ya. Oh berarti Pak di KUA pun
sangat mendukung pasal ini karena membantu untuk mengurangi angka-angka nikah siri. Betul sekali, mengurangi angka-angka nikah siri. Jadi kita kan sebagai masyarakat yang bernegara ya, dan sistem masyarakat yang ada di kita itu ada yang namanya struktur. Struktur itu berupa perundang-undangan, kemudian ada kultur, budaya yang ada di masyarakat, ada proses. Proses itu yang menjembatani antara struktur dengan kultur. Bagaimana suatu perundang-undangan yang dibuat, ini versinya syariah tuh, dengan kultur masyarakat yang menjadi kajian sosiologi, diundangkan, diberlakukan dalam masyarakat. Jadi adanya undang-undang KUHP tersebut tujuannya itu supaya fungsi-fungsi yang ada di masyarakat itu berjalan secara baik ya. Dengan adanya KUHP yang melindungi pernikahan ini supaya berlaku dalam sistem yang ada gitu kan. Itu ya tujuannya itu supaya keteraturan dalam masyarakat itu berjalan sesuai sebagaimana fungsinya sebuah keluarga. Ya. Lembaga itu kan sebagai wadah untuk melindungi anggota keluarganya, baik dari si istri ataupun si anak. Nah, dengan adanya nikah siri yang tidak tercatat ya, atau ya tidak tercatat di KUH, itu kan fungsi keluarga yang utama itu sudah mulai tidak stabil ya, dalam arti si istri itu tuh kalau menggugat, misalnya kalau suaminya berlaku tidak baik, dia menggugat ke siapa? Dan si anak juga misalnya kalau tidak statusnya tidak tertulis resmi, mungkin juga nanti anak jadi bingung, bapaknya ini siapa? Karena dengan adanya nikah siri itu terus terang yang paling dirugikan itu adalah perempuan. Ya. Di sini ada relasi kuasa. Relasi kuasa ini yang dikuasai oleh laki-laki. Misalnya nih, laki-lakinya sudah bosan sama perempuan tersebut. Dia akan meninggalkan begitu saja. Sementara perempuannya bisa nuntut nggak? Ya nggak bisa. Karena tidak ada legalisasi dari pernikahannya tersebut. Itu aja. Ya mungkin yang dikhawatirkan dampak negatifnya itu ada kriminalisasi ya. Tapi kan kriminalisasi bukan pada pernikahannya. Tapi lebih pada syarat-syarat yang mencakup pernikahan. Hal ini Tambahannya saya sih mendukung ya untuk legalitas pernikahan karena ini sangat berguna untuk perempuan. Ini dilihat dari segi fungsionalis ya, jadi struktur fungsionalisnya dalam masyarakat. Ya pernikahan itu harus berfungsi sebagaimana seharusnya. Fungsinya pranata di masyarakat kan seperti itu, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pernikahan siri di Indonesia telah marak terjadi sejak zaman dahulu. Beranggapan bahwa pernikahan hanya cukup untuk memenuhi syarat dan rukunnya saja sudah menjadi dalih bagi beberapa masyarakat untuk melangsungkan pernikahan siri. Banyak dari mereka bahkan tidak mengetahui efek apa yang akan mereka terima pada nantinya. Sayangnya, banyak oknum yang memanfaatkan hal ini untuk melangsungkan niat buruk mereka. Di antaranya mulai dari poligami secara ilegal, bahkan sampai ke trafficking gender yang marak terjadi di beberapa tempat. Pernikahan siri jelaslah berpotensi besar untuk merugikan banyak pihak. Bagi pihak perempuan, tidak adanya bukti tanggung jawab yang jelas merupakan resiko yang harus mereka terima. Sedangkan bagi pihak anak, tidak mendapatkan hak administratif yang baik adalah kerugian yang harus mereka tanggung seumur hidup. Pemerintah dengan KUHP baru pasal 402 sampai 404 telah berupaya untuk menghilangkan ancaman ini secara bertahap. Walaupun masih banyak pihak yang menentang dan mengatakan hal ini tidak sesuai dengan nilai agama. Tapi perlu kita ingat bahwa nilai agama tidak hanya cukup halal saja, namun haruslah thayyiban atau baik bagi seluruh pihak. Pernikahan setidaknya bisa menjadi landasan untuk pembahasan ini. Namun, konsep hukum tersebut harus menempuh jalan yang cukup panjang dan tidak dapat kami masukkan ke dalam video. Demikian video dari kami, semoga bisa sama-sama menambah khazanah pengetahuan kita. Mohon maaf atas kesalahan kata dan penyampaian dari kami, dan terima kasih.